Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para jamaah Masjid An-Nur, wabil khusus kepada Al-Mukarram Gus Muhammad Al-Fayyad dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih bisa hadir di Masjid An-Nur ini dalam rangka yaitu pengajian rutin kitab tafsir Al-Quran, kitab tafsir Al-Jalalain dan As-Sabuni. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini majelis dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang soleh dan solihah. Kita semuanya selalu mendapatkan barokahnya Al-Quran, barokahnya majelis ilmu, barokahnya Masjid An-Nur, dan juga mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mudah-mudahan majelis ini bisa diberikan istiqomah, diberikan kelancaran, Masjid An-Nur menjadi masjid yang makmur dan juga bisa memberikan keberkahan kepada semua, baik para jamaah, kepada warga masyarakat di sekitar Masjid An-Nur ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadan nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' sahabati wa tabi'in jamil malaikati wal qaramin wal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin وسدد العالم سنة الصوفية وجميع المشايخ العلماء ثم جميع الأولياء تشأه الإنسان وجميع المؤسسين جمعية نهضة العلماء وجميع المؤسسين من جد النور غفر الله لهم ذنوبهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Barokah Fatihah yang kedua kita khususkan kepada guru kita semuanya, Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Zaini, Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Abdul Jalal yang masih diberikan ujian sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Monggo kepada para jamaah bisa mengambil Al-Quran, untuk sama-sama menyimak. Yang masih di luar bisa masuk ke dalam, bisa agak maju. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur, wabil khusus jamaah peserta kajian rutin tafsir yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid An-Nur, wabil khusus akhil karim, saudara kita yang kita banggakan bersama, Al-Ustaz Muhammad Bahruddin. Mari kita niatkan pengajian kita ini sebagai tambahan kecintaan kita dan bukti kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim, kepada kitab suci Al-Quran, di mana banyak orang di zaman sekarang masih terasa jauh dari Al-Quran, lebih-lebih belum memiliki ghirah, ya, keinginan untuk mengkaji Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidupnya. Marilah kita sungguh-sungguh mendorong, memotivasi diri kita dan juga mengajak keluarga kita dan kerabat-kerabat kita untuk bersama-sama menghidupkan syiar-syiar Al-Quran sebelum Al-Quran ini pada akhir zaman dicabut, sebelum semua orang yang ahli Al-Quran juga diwafatkan oleh Allah, sebelum ilmu-ilmu tentang Al-Quran tidak lagi dikenal. Maka sebelum itu semua, mari kita usahakan meski hanya 1 ayat atau 2 ayat, kita sempatkan untuk menghadiri majelis-majelis Al-Quran, lebih-lebih untuk mempelajari isinya dan berniat menjadikannya sebagai pegangan hidup kita. Karena sungguh sedih kalau kita mengaku umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, padahal kita sangat enggan untuk bersentuhan dengan Al-Quran. Mari kita manfaatkan. Dan jujur kami merasa masih sangat kurang khidmah pengabdian kami kepada Al-Quran, kepada majelis Al-Quran masih sangat kurang. Sehingga semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa kami al-fakir, khususnya al-fakir ilallah, khususnya kami pribadi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan kita persaksikan kepada Allah bahwa kita ingin belajar dari Al-Quran dan mengambil hikmah sebesar-besarnya dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari silahkan dibuka surah Luqman. Ini melanjutkan pembahasan dari pertemuan terakhir. Surah Luqman juz 21. Surah yang ke-31 ya. Baik, ini kita menerapkan metode talqin ya, yaitu yang disebut dengan metode malaikat Jibril, yaitu qori membacakan dan yang menyimak mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
وصاحبهما في الدنيا معروفا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan ya dari harfiah secara kalimat. Wa in jahadakah, dan jika keduanya orang tua berusaha keras kepadamu, ala an tusyrika, agar engkau menyekutukan bi kepadaku, ma laisa laka bihi ilmun, berupa sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati kepada kedua orang tua itu. Wasahibhuma, dan temanilah keduanya fid dunya, di dunia, ma'rufa, dalam keadaan berbuat baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, wattabi', dan ikutilah sabila man, kepada jalannya orang, anabah, yang kembali ilayya, kepadaku. Summa ilayya, kemudian kepadaku, marji'ukum, adapun tempat kembali kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka aku akan memberitahu kepada kalian
tentang sesuatu kuntum ta'maluna yang kalian telah melakukan, yang telah mengamalkan atau melakukan siapa kalian. Baik. Di ayat yang ke-15 ini lanjutan dari wasiat ya, pesan seorang hamba Allah yang sangat bijaksana. Disebut beliau Al-Hakim karena luar biasa bijaksananya. Beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak, meskipun disebutkan beliau bukanlah seorang nabi, yang bernama Luqman ya. Antara lain yang pertama kemarin telah disinggung terakhir ya, wasiat mengenai berbakti kepada kedua orang tua ya. Ya. Jadi hendaklah bersyukur kepadaku, firman Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita kalau durhaka kepada orang tua, naudzubillah, itu sama juga durhaka kepada Allah ya. Karena Allah berfirman, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya bersyukur kepada Allah harus dilengkapi dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ada jasa kedua orang tua itu kepada kita ya. Sehingga ini tidak bisa dilepaskan. Barang siapa bersyukur kepada Allah, bilang alhamdulillah ya, punya nikmat alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Tapi ke orang kepada orang tuanya dipunggungi orang tuanya ya, ini belum bersyukur. Bahkan orang ini masih dicatat sebagai orang yang kufur nikmat ya, naudzubillah min dzalik. Baik, ini sampai terakhir begini ya pembahasan. Baik, dilanjutkan di ayat 15. Ini kemungkinan kalau kan gitu. Kedua orang tua itu berusaha keras memaksamu, ini Allah memakai dhamir atau kata ganti aku, untuk menyekutukan aku. Jadi mereka kedua orang tua ini durhaka kepadaku. Bagaimana? Ya. Firman Allah, mereka mengajakmu, bahkan mendorongmu, memaksamu sebisa mungkin untuk menyekutukan aku. Artinya untuk kafir kepadaku, yang engkau sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya. Artinya engkau menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui. Orang tua misalnya ya, misalnya ini kan cuma permisalan, pengandaian ya. Seandainya orang tua itu mengajarkan anaknya tentang ajaran-ajaran yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam, dia mengajarkan keyakinan-keyakinan ma laisa laka bihi ilmun, yang tidak engkau ketahui benar salahnya, tapi hati seorang anak memberontak, mengatakan tidak benar kata orang tua saya itu, ajaran orang tua saya itu tidak benar kepada saya. Kenapa? Karena itu tidak cocok dengan yang diajarkan oleh para ulama, tidak cocok diajarkan oleh kiai saya, guru saya. Maksud saya disuruh misalnya melakukan ritual-ritual kepada arwah misalnya, dengan yakin bahwa arwah itu bisa misalnya bisa menyembuhkan saya misalnya, itu kan mendekati syirik ya. Atau hal-hal yang tidak diniatkan kepada Allah ya. Ya, atau misalnya melakukan, artinya ajaran leluhur. Seringkali ajaran leluhur itu seringkali ya, dulu ketika Islam belum dikenal, khususnya di bumi Nusantara ini, ajaran leluhur itu terkadang masih penuh dengan nuansa kesyirikan, nuansa kekufuran, karena meyakini benda-benda itu punya kekuatan ya, dan tidak mengenal Allah.
Ya, diyakini bahwa pohon bisa mengobati atau mungkin bisa membawa celaka dan seterusnya. Tapi tidak percaya kepada Allah. Kalau kamu dipaksa meyakini hal tersebut, apa firman Allah, fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati. Jadi boleh dalam sisi itu kita tidak ikut. Karena memang ada pernyataan la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Artinya apa? Tidak boleh tunduk, taat, patuh kepada makhluk kalau urusannya itu sudah maksiat, melanggar kepada perintahnya Sang Pencipta, yaitu Allah. Sebagai contoh, suami kepada istri misalnya. Apa istri kepada suami? Istri kepada suami itu wajib patuh selama suaminya tidak mengajak kepada hal-hal yang maksiat. Tapi kalau suaminya misalnya mengajak yang maksiat, ayo dek minum minuman bareng yuk katanya, minuman keras, naudzubillah. Maka istri itu harus menolak. Ya. Yang ditolak bukan karena menolak suaminya, tapi menolak maksiat yang dilakukan oleh suami. Artinya apa? Loh, kamu istriku harus ikut aku, kata agama. Oh tidak, ada pengecualian. Fala tuti'huma. Ini contoh ya. Lebih-lebih dalam hal ini adalah orang tua. Ini kan muncul pertanyaan, masa orang tua dilawan? Iya, dilawannya kalau orang tua itu menjerumuskan anaknya kepada kekufuran. Termasuk juga kalau orang tua mengajak anak bermaksiat. Anak jangan karena alasan saya anaknya dia ikut saja ya. Jangan alasan seperti itu. Jadi harus punya pendirian. Dan untuk punya pendirian, seorang anak harus punya ilmu. Ya, ilmu yang cukup ya. Nah ini. Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam waktu masa mudanya diajak menyembah berhala oleh ayah angkatnya. Ini bukan ayah aslinya, ayah angkatnya. Namanya Azar. Ibrahim, kamu kok nggak mau nyembah sesembahanku? Wahai bapak ini apa nggak mikir ya? Itu cuman batu. Batu itu nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Marah bapaknya. Ibrahim, kamu itu membangkang, kamu nggak ikut leluhur. Kamu keluar dari rumah ini. Ya keluar Nabi Ibrahim. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Saya akan doakan semoga bapak dapat hidayah. Semoga bapak itu dapat ampunan dari Allah. Begitu juga seandainya terjadi satu insiden di dalam keluarga, seorang anak dikeluarkan karena fahamnya, keyakinannya tidak sama dengan orang tuanya, padahal orang tuanya itu jelas mengajak kepada kemungkaran ya, kemaksiatan. Ya anak-anak harus sabar ya. Keluar saja, mending keluar. Tapi jangan putus silaturahimnya dengan orang tua, tetap doakan. Kenapa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Temanilah orang tua itu dengan baik. Jadi kalau masih bisa temani, meskipun ini katanya dalam tafsirnya walau kana musyrikin. Walau kana musyrikaini, sekalipun kedua orang tua ini musyrik. Makanya ini akhlak Islam yang luar biasa. Misalnya ya, ada ayah dan ibunya ini seorang penyembah berhala. Apapun agamanya, saya tidak perlu menyebut agama tertentu kan. Anaknya itu apa berdosa kalau dia memasak untuk bapaknya, nyuciin baju bapaknya? Tidak. Dia tetap wajib berbakti. Ya. Kenapa ini di dalam syarahnya, di dalam tafsirnya? Karena apa? Karena kekufuran kedua orang tua kepada Allah itu tidak berhubungan ya dengan jasa lelahnya orang tua itu ketika mendidik anaknya dan membesarkan anaknya. Ya kita berbakti, orang anak seperti ini berbakti semata-mata untuk membayar hutang budinya orang tua. Bukan karena dia ridho atau setuju bapaknya dan ibunya itu dalam keadaan kekufuran. Ya.
Saya tuh salut kalau bisa ada anak seperti ini, apalagi di Indonesia yang banyak agamanya kan, macam-macam agama di sini. Misalnya di Bali gitu ya. Bagaimana kalau anaknya seorang muslim, orang tuanya beragama lain misalnya, atau ya tetap berbakti, seperti biasa berbakti. Nah, ini agamanya beda, masih disuruh berbakti, apalagi cuman bapaknya sama-sama Islam, cuman misalnya mohon maaf pelaku dosa besar. Tetap harus berbakti. Ya. Ya, tapi dalam hatinya tetap tidak mau ikut jalannya bapaknya dan ibunya, itu tidak mau ikut. Ya. Nah, dan tetap ditemani dengan ma'ruf ya. Ma'ruf itu apa? Melakukan kebaikan yang diperlukan untuk kebutuhan kedua orang tuanya ya. Jadi sesuatu disebut ma'ruf ya. Ma'ruf itu ya semua kebaikan itu yang dirasa baik ya dalam pandangan manusia secara umum, adat ya, dianggap baik dan itu diakui oleh agama, itu ma'ruf. Ini jadi misalnya melayani, berkhidmah gitu dan seterusnya. Nah, ini. Dan firman Allah, ikutilah orang yang kembali kepadaku, artinya ikutilah jalan orang yang bertauhid, yang taat kepadaku. Tapi kalau masalah guru Pak ya, orang yang menjadi panutan ya, ini walaupun bukan famili sendiri, walaupun bukan orang tua kita, bukan kakak kita, bukan mbah kita, tapi dia itu ciri-cirinya itu siapa? Man anaba ilayya ya. Suka bertaubat kepada Allah, suka kembali kepada Allah, suka berzikir kepada Allah. Ini orang-orang yang bisa jadi panutan. Ini diperintahkan untuk diikuti. Karena insya Allah mengikuti orang seperti itu kita akan selamat. Ya. Jadi kalau ini dijadikan pedoman dalam hidup kita, ada pertanyaan siapa orang yang patut kita ikuti? Karena orang kalau tidak punya panutan dalam hidup ini Pak ya, para hadirin sekalian dan hadirat, itu ibarat kapal yang ada di tengah lautan, tidak tahu mau kemana. Ya kalau benar ke arah timur atau ke arah barat, bisa jadi dia tenggelam. Hidup itu harus punya imam, harus punya panutan. Nah, kalau kita belum merasa menemukan panutan itu, carilah orang yang paling dekat kepada kriteria yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Man anaba ilayya, orang itu suka kembali kepada Allah. Langkahnya ke masjid sering, dia tampaknya ahli salat, dia juga istiqomah dalam ibadahnya. Insya Allah ini panutan, tidak usah jauh-jauh. Karena orang seperti ini insya Allah punya ilmu. Tidak mungkin orang bisa rajin ibadah, istiqomah ibadah kalau tidak punya ilmu. Meski ilmunya mungkin tidak sampai bergelar sarjana, tapi orang ini istiqomah, itu insya Allah panutan. Ya, syukur-syukur menemukan yang sempurna keilmuan dan amal solehnya itu. Jadi ikutilah. Nah, ada tentu keterangan ini ya. Siapa orang yang cepat-cepat kembali kepada Allah? Man anaba ilayya, artinya orang yang senang beramal untuk Allah ya, beribadah kepada Allah. Ya, tentu para nabi dan rasul, mereka adalah panutan sejati. Dan para ulama yang soleh-soleh ya. Dan nantinya semua akan kembali kepada Allah, maka Allah akan memberitahukan apa yang kita lakukan nanti. Jadi ini nanti di akhirat jelas ya, semua akan kembali kepada Allah. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan beritahukan semua amal kita, catatan amal kita dan seterusnya. Dan ingat, nanti kita di akhirat ini sudah belum tentu berkumpul dengan orang tua kalau beda iman ya. Makanya mumpung di dunia Pak ya, mumpung di dunia wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Karena nanti di akhirat itu orang akan dikumpulkan sesuai imannya dan amal solehnya. Kalau bapaknya ini ahli Al-Quran, anaknya ahli Al-Quran, kumpul Pak di surga itu. Tapi hujan.
Kalau bapaknya itu ahli Al-Quran, anaknya ahli yang lain yang nggak ada hubungan dengan Al-Quran, ya tidak kumpul. Kecuali bapaknya mungkin memohon syafaat kepada Allah supaya anaknya dikumpulkan, karena ada syafaat atau pertolongannya orang tua nanti di akhirat yang soleh. Tapi orang tua yang soleh, kalau orang tua yang tidak soleh tidak punya syafaat. Begitu juga anak yang soleh bisa jadi syafaat bagi orang tuanya. Makanya kalau orang tua kita biasa-biasa, kita jangan kecewa. Kitalah yang harus jadi luar biasa, karena nanti kita yang akan mengatrol orang tua kita. Kita yang akan menjadi sebab turunnya syafaat Allah bagi kedua orang tua kita. Ya. Kalau anaknya juga biasa-biasa, bahkan mohon maaf kurang terdidik, ya, tidak bisa apa-apa, cucunya mungkin yang luar biasa. Jadi harus tetap punya harapan, ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi semua nanti akan dicatat dan Allah akan memberikan Allah akan memberitahukan apa semua amal kita. Baik, di ayat berikutnya ini pesan Luqman kembali, ya, kepada putranya. Ya bunayya, wahai putraku, innaha, sesungguhnya dosa, kesalahan atau dosa, intakum mithqala habbatin, jika ada apa dosa itu seberat satu biji, min hordalin, dari biji hordal. Nah, ini biji hordal ini satu biji dari pohon yang paling kecil, ya, seperti biji sawi. Ya, bagaimana menerjemahkannya, ya? Kira-kira biji sawi atau yang sejenisnya. Fatakun fi sokhratin, maka dosa itu ada di sebuah batu, au fis samawati au fil ardi, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi. Ya'ti bihallahu, maka Allah akan mendatangkan dosa itu nanti di hari kiamat dan akan menghisapnya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut, artinya pengetahuannya menyeluruh sampai kepada hal-hal yang kecil. Khabirun, lagi maha mengetahui kepada hal-hal yang samar itu. Baik, ini pesannya Sayyidina Luqman supaya putranya bertakwa. Oh, jarang ada ayah ingin anaknya itu punya ketakwaan yang tinggi, dipesannya dengan satu kalimat yang sangat padat, penuh hikmah. Dan ini pesan bagi kita semua. Kenapa? Karena inti dari ketakwaan itu adalah takut kepada Allah, melakukan satu kesalahan yang paling kecil. Apa pesannya Sayyidina Luqman kepada putranya? Wahai anakku, dosa itu walaupun sebiji sawi, walaupun kecil, ya, kemudian dia itu ada di dalam sebuah batu yang, ya, yang sangat tersembunyi. Sokhroh itu apa? Batu yang ada di dalam gua-gua, ya, atau tempat-tempat yang paling terdalam di bumi, itu sokhroh. Jadi bukan hajar. Kalau hajar ini kan ada istilah batu itu hajar, ya. Makanya ada istilah batu hitam, hajar aswad. Kalau hajar itu batu secara umum, baik yang di atas di bawah. Nah, kalau sokhroh itu lebih samar lagi, itu batu-batu dalam bumi itu yang keras-keras itu, ya. Jadi yang banyak rongga-rongganya itu, ya, banyak lubangnya. Nah,
Seandainya dosa itu sekecil apapun dia ada tersembunyi di dalam batu itu, ini perumpamaan ya. Tentu dosa tidak bisa dilihat di dalam batu itu. Atau dia ada di langit, atau di satu tempat di langit, tersembunyi di satu tempat di langit, atau di dalam bumi, Allah akan mendatangkannya dan Allah akan menghitungnya. Artinya apa? Ini adalah perumpamaan, katanya Syekh Ali As-Sobuni, bahwa Allah itu tidak ada satupun yang samar baginya. Jadi kira-kira kita takut ya, kalau diperingatkan seperti ini atau diberi hikmah seperti ini, belum ada rasa takut. Lalu pertanyaannya ya, kita mau mencari, menyembunyikan dosa kita itu di mana? Di mana? Adakah tempat yang bisa dibuat untuk menyembunyikan dosa kita? Dan dari sudut pandang ini, sebenarnya tidak ada dosa yang kecil dan besar. Kenapa? Karena dosa yang kecil bisa terlihat besar bagi Allah. Makanya sebagai contoh, kita menganggap mencuri uang 500 rupiah misalnya, itu kan kecil ya kalau dibandingkan dengan 100.000 rupiah gitu. Begitu juga 500 rupiah kalau dibandingkan dengan 1 miliar, kecil sekali. Cuman 500 rupiah diambil, tapi itu tetap namanya dosa ya, kesalahan. Dosa meski sekecil apapun, dia ada di dalam ilmunya Allah dan catatan amal kita. Sehingga apa ya hikmahnya para hadirin dirahmati Allah ya, ini semoga hujan rahmat ya. Allahumma ja'alhu rahmatan lana wala azaba wala taj'alhu azaban lana. Allahumma sayyiban nafi'ah. Bismillahi hawalaina wa la alaina. Bismillahi alal akam wa dharab. Bismillahi hawalaina wa la alaina. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amr wa stawat alal judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin. Jadi kira-kira kalau diberi pesan seperti itu, apakah kita masih mau menganggap satu dosa itu sebagai dosa kecil? Kalau ya yang sekecil biji sawi saja itu kelak akan diperlihatkan oleh Allah dan didatangkan kepada di hadapan kita di akhirat. Ya. Baik, saya ingin sedikit memberi catatan mengenai masalah dosa ini karena jujur sangat tidak enak membahas masalah dosa. Kalau bukan karena supaya kita tambah takut ya kepada Allah. Karena barang siapa merasa aman dan nyaman dari dosa, itu berarti dia sedang dalam keadaan berdosa ya. Orang-orang yang bertakwa itu selalu takut walaupun hanya melakukan satu dosa kecil, dia akan selalu menangis meski hanya melakukan satu dosa yang menurut orang itu kecil ya. Karena tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah.
Baik, saya ingin memberi catatan mengenai masalah dosa ini ya. Apa dah lupa, Bos? Bahwa seringkali orang itu tanpa sadar terhapus amalnya. Itu gara-gara dosa. Ini sudah ditunjukkan dalam hadis Nabi ya. Banyak sekali hadis baginda Nabi SAW mengenai amalan-amalan jelek yang menghapus dosa dengan skala besar. Bahkan amalan yang hebat seperti haji atau puasa itu amalan hebat itu ya, karena ibadahnya berjam-jam. Bahkan kalau haji itu bisa berbulan-bulan ya, dengan perjalanannya ya, itu bisa hilang seketika gara-gara amal-amalan ini. Ini yang sangat takut gitu ya. Yang jelas ada dua amalan yang paling sering ini dilakukan oleh manusia, dan ini menghapus dosa sangat cepat dan sangat banyak. Meski orang itu sudah sholat berkali-kali, meski orang itu berpuasa berkali-kali, bahkan sedekah berkali-kali. Yang pertama dengki. Ini orang kalau punya dengki itu ya, amalnya itu tidak ada yang. Jadi dengki itu apa definisinya? Sedih melihat orang lain senang, itu dengki. Jadi kalau orang lain senang, dia itu cemberut, dia kecewa hatinya. Ini dengki ini gimana itu? Al-hasadu ya'kulu al-amal ya, kama ta'kulul hatab an-nar. Hasad itu, dengki itu memakan amal, itu menghabiskan amal itu kayak api menggerogoti kayu itu. Kita lihat kayu itu kalau ada api itu merembet begini, kayunya jadi arang. Itu takut sekali. Jadi banyak orang yang kata orang, wah udah banyak dia amalnya, dia berkali-kali ke sana kemari misalnya. Ya, kok ada anginnya ya, kalau ada anginnya kasihan orang-orang, takut ini. Semoga. Jadi pertama dengki ya, kemudian yang kedua itu ghibah. Kebiasaan berghibah itu menghapus amal cepat sekali itu. Ya sama kayak kita punya pulsa begitu, kuotanya langsung habis gitu. Jadi karena ghibah. Nah kalau ghibah, pahalanya itu dipindahkan ke orang yang dighibahi. Saat itu juga dipindah. Nah kalau terus menerus ghibah, banyak orang yang dapat kiriman pahalanya dia, akhirnya pahala dia habis, tinggal dosanya. Na'udzubillah. Ya sementara dua itu, ini yang harus kita hindari. Sehingga kalau kita sekurangnya supaya terbebas dari sifat dengki ya, saya punya resep, meski resep ini sulit mengamalkan kalau kita tidak mendapat petunjuk dari Allah, yaitu tiap kali ada orang dapat nikmat, kita juga mengatakan alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah itu jangan hanya untuk nikmat kita saja, tapi juga untuk nikmat yang diterima orang lain ya. Maka insya Allah tidak akan ada rasa dengki sedikit pun insya Allah. Nah ini
Nah, kalau seperti itu maka betapa amal kita yang sebanyak apapun itu bisa hilang hanya karena satu dua kecerobohan kita sendiri ya. Maka katanya seorang ulama, kalau ingin mengembalikan amal yang hilang bagaimana? Ada beberapa amalan, jagalah waktu sholat, terutama ba'da subuh itu jangan langsung keluar, tapi sampai terbit matahari zikir di tempat sholatnya, maka itu dapat pahala 1 kali haji. Jadi ada pahala-pahala besar yang Allah berikan kepada amal-amal tertentu, termasuk menunggu datangnya waktu sholat atau iktikaf di masjid sambil menunggu, itu melipat gandakan pahala luar biasa ya. Itu insya Allah bisa mengembalikan pahala-pahala yang hilang, artinya impas ya, bisa seri lagi gitu ya, insya Allah ya. Makanya kita sangat takut ya, karena sebenarnya kita dengan amalan yang pas-pasan saja masih lebih banyak dosa kita barangkali di hadapan Allah. Sehingga oleh karena itu marilah kita selalu waspada pada potensi setiap kali terjadi dosa, meski tampaknya itu adalah dosa kecil. Ya bunayya, wahai putraku, aqimis shalah, lakukanlah sholat, dirikanlah sholat. Artinya apa? Jagalah sholatmu di waktumu, di waktunya, dan dengan khusyuk serta menjaga tata cara adab sholat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar, dan perintahlah, ajaklah manusia akan kebaikan dan cegahlah mereka dari keburukan. Ini yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf yang mengenai salat insyaallah pembahasannya saya kira secara global dulu pernah saya bahas ya mengenai salat itu. Tapi memang yang masih kurang ini mengenai akhlak sholat khusyuk ya. Dulu pernah ada jamaah kalau tidak salah yang mengusulkan kalau bisa dikaji tentang apa cara kita khusyuk dalam sholat itu. Ya, ini perlu pembahasan. Insyaallah ini apa ya, kita mulai lagi lah ngaji ihya-nya itu, yang dulu kan sempat 1 kali 2 kali ngaji ihya itu. Ini bab sholat ini masih sangat kurang ya kita pahami kan. Ya, secara umum kalau orang ingin sholatnya khusyuk harus zikir kepada Allah intinya. Sebelum sholat harus memperbanyak zikir. Makanya sebelum sholat dianjurkan kita itu sholat ringan 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah qobliyah kalau ada sholat sunnah qobliyahnya ya. Tidak usah lama-lama, itu pemanasan saja. Kemudian duduk zikir, baca istighfar, baca tasbih, istighfar, baca sholawat sebelum sholat. Barulah ketika iqomah maka insya Allah lebih khusyuk. Tapi kalau sholat langsung dari rumah lari ya, masih ngos-ngosan. Begitu sudah iqomah telat 1 rakaat, itu untuk khusyuk mungkin butuh sampai 2 rakaat. Nah, sholat itu yang dihitung adalah khusyuknya. Dan khusyuk itu terkadang ada di dalam rukun sholat itu, seperti gerakannya, duduknya atau sujudnya. Ya, terkadang di dalam rakaat itu. Ya, kalau bisa kita khusyuk misalnya 4 rakaat, ya 4 rakaat dari awal sampai akhir khusyuk, artinya tidak terputus sekalipun dari ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah terus, waktu dari Allahu Akbar ingat terus. Tidak terselang oleh yang lain. Tapi khusyuk itu akan terputus ketika diselingi oleh yang lain. Tiba-tiba ingat dompetnya, ingat sepeda motor, ingat mobilnya, ingat rumahnya, ingat istrinya. Tidak khusyuk saat itu. Nah, seberapa banyak kita ingat kepada selain Allah, itu berarti tidak khusyuk. Nah, kemudian kok 3 rakaat tidak khusyuk, tapi di rakaat terakhir waktu sujud tiba-tiba ingat sekali kepada Allah.
kemudian merasakan, ya Allah saya sedang sujud kepadamu, maka itulah yang dicatat sebagai khusyuk. Berarti sholatnya khusyuknya sujud. Dan sholat itu pahalanya tergantung dari banyaknya khusyukannya. Makanya ya meski satu masjid ya, bisa jadi yang khusyuk 4 rakaat mungkin cuma 2 orang. Mungkin yang khusyuk 3 rakaat mungkin lebih banyak lagi. Yang khusyuk cuma satu gerakan saja. Ya. Nah, nanti di akhir zaman banyak orang nanti sholat tidak khusyuk lagi. Bahkan katanya engkau akan masuki satu masjid dan tidak menemukan satupun orang khusyuk. Sekarang mohon maaf, orang masuk Masjidil Haram saja, pergi ke Mekah, ke Madinah, tidak khusyuk lagi. Ini gejala apa? Kenapa? Karena sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan selfie-nya dan seterusnya, tidak khusyuk. Sehingga sulit. Maka mari kita jaga ya, terutama kalau kita sedang di masjid dan pelaksanaan sholat, memang bukan cuma harus dimatikan semua HP kita, tapi kalau bisa diungsikan dulu gitu. Supaya apa? Tidak rugi keberadaan kita. Karena seandainya kita ada di masjid tidak khusyuk, mungkin sholat kita tidak dicatat ya, tapi mungkin itikaf kita masih diterima, mungkin baca Al-Quran kita diterima, ya masih dapat pahala juga, cuman bukan pahalanya sholat. Nah, ini yang sangat berat ya, sangat berat sekali. Dan juga katanya para ulama, kalau ingin khusyuk janganlah sholat dalam keadaan pertama marah ya. Kalau lagi marah tuh jangan langsung sholat, tapi ambil wudhu dulu. Setelah ambil wudhu zikir sampai marahnya reda barulah sholat ya. Karena tidak mungkin khusyuk. Begitu juga jangan dalam keadaan apa, lagi shock, sedih sekali gitu, kita ambil wudhu dulu ya. Tapi kalau sedihnya karena sudah dalam keadaan ingat kepada Allah, tidak apa-apa sholat, malah tambah khusyuk, tambah khusyuknya. Pokoknya sholat tuh jangan dalam keadaan emosi kita sedang goncang ya, kecuali kita sudah ingat kepada Allah, barulah meski emosi kita goncang, insya Allah dengan sholat kita menemukan ketenangan, dan ketenangan itu adalah kekhusyukan kita. Dan ciri dari kekhusyukan itu adalah sukunul jawarih, badannya ini tenang, diam. Jadi ketika sujud, ketika duduk, ketika ruku, ada ketenangan, seperti barang mati itu ya, seperti kayu yang diem itu. Jadi kita kalau sholatnya khusyuk itu ya, kalau misalnya ada orang sholatnya khusyuk itu diem. Sampai ada sahabat dulu dari saking khusyuknya itu sampai ada burung itu bertelur di atas songkoknya itu, apa di atas lehernya. Jadi dia sedang ruku, ada seekor burung, diam itu Pak, diam lama sampai dia menetas itu. Jadi luar biasa, ini sholatnya orang dulu ya. Ya kalau kita langsung, jangankan itu, ada nyamuk aja begini ya sulit khusyuknya. Jadi khusyuk itu tandanya itu sukunul jawarih, kalau badan kita sudah diam, tenang, itulah tanda khusyukan kita. Itu. Dan yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar atas apa yang menimpamu. Wasbir ala ma asabak. Inna dzalika, sesungguhnya hal tersebut, artinya sabar itu min azmil umur, termasuk dari hal-hal yang membawa hal-hal yang dikokohkan oleh Allah ya, hal-hal yang diperkuat oleh Allah. Artinya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ini sebenarnya mohon maaf saya sudah agak drop kayaknya. Baterainya sudah tinggal 20%. Jadi mungkin langsung tanya jawab saja ya. Karena yang penting kita ini sebenarnya bukan banyak sedikitnya ngaji ya, tapi ngajinya itu yang paling penting.
Ya, ngajinya itu yang paling penting ya. Dan ngaji dengan niat yang ikhlas itu sangat dihargai oleh Allah. Ya, dihargai oleh Allah. Dan insya Allah ya, semoga kita masih diberi keikhlasan oleh Allah ya dalam amal kita. Kita tidak mengharapkan yang lain-lain ya, semata-mata demi ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ini dulu, mohon maaf saya agak nggak pusing ini sudah. Jadi daripada nanti mungkin langsung tanya jawab saja, mungkin Ustaz Bahrudin mungkin okay. Monggo, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah. Monggo, barangkali ada pertanyaan terkait dengan tafsir surat Luqman tadi terhadap bagaimana tingkat ketaatan seorang anak kepada orang tua. Tadi dijelaskan bahwa bahkan kalau orang tua itu sampai beda keyakinan pun tetap harus dihormati. Ya. Karena memang sempat kejadian, ada satu cerita ya yang sempat kemarin itu ya, yang ada satu murid kami di kampus itu yang dari Bali, keluarganya semuanya otomatis Hindu, dominan Hindu. Singkat cerita, beliau ingin menyatakan untuk bersyahadat, ya, ingin mu'alaf. Akan tapi di tengah waktu hampir yang cukup lama, 1 tahun, 2 tahun, pasti ada yang namanya penolakan dari orang tua. Dilarang pasti, dikucilkan pasti. Angka ini tetap sampai beliau kemarin kan, tahun kemarin 1 tahun mungkin ya, ke dalamnya Rafayat untuk menyatakan apa? Mu'alaf, menyampaikan bahwa masuk Islam. Akan tapi ketika saya tanya bagaimana dengan orang tua, tetap sama, hormat sama. Bahkan terakhir kemarin menikah juga ketika di Bali juga adat Bali. Tapi ketika menikah juga secara muslim. Seperti itu. Nah, mungkin barangkali ada pertanyaan, monggo. Mungkin kita belum pernah mengalami masalah seperti itu, ya. Kita berhadapan dengan orang tua yang sampai keyakinan yang saling berbeda, yang saling bertentangan. Itu yang beda keyakinan. Atau terkadang misalkan kita ya sudah misalkan belajar ngaji, sudah pemahaman yang kenceng, orang tua kita beda pemahaman, ya. Ya. Beda ormas saja, beda pemahaman, kan kita sudah kadang menyalahkan orang tua. Nah, monggo, barangkali ada pertanyaan atau barangkali bagaimana, sejauh mana mungkin kewajiban kita atau ketaatan kita kepada orang tua. Kalau orang tua sudah, mungkin ke mertua, mungkin mertua kan juga orang tua. Ya, mertua itu orang tua karena sebab. Tapi begini, orang tua itu, mertua itu walaupun anaknya sudah dicerai, tetap dia tidak boleh dinikahi. Jadi dia tetap berlaku seumur hidup ya. Mertua itu misalnya ya, dia kan mertua itu jadi orang tua karena sebab pernikahan dengan istri, yaitu putranya mertua itu kan, putrinya mertua. Kemudian putrinya ini sudah dicerai, dia tidak ada hubungan apa-apa dengan istrinya lagi kan, dia dengan mertuanya tetap mahram. Itu luar biasanya ya. Jadi hubungan menjadi orang tua itu memang sampai akhir hayat. Tidak ada ceritanya menantu kemudian menikahi orang tuanya, kan tidak ada. Sama kayak anak menikahi bapaknya atau ibunya, kan enggak ada. Itu sampai seperti itu. Artinya walaupun istrinya sudah bukan lagi menjadi istrinya, itu kan. Kemudian dengan mertuanya bagaimana, atau dengan bekas mertuanya, tetap dia mertua, tetap mahram. Dan tidak boleh dinikahi. Ini perlu disampaikan karena takut ada yang ngincar orang tua mertuanya. Takutnya kan gitu kan. Jangan
Ya, baik. Mengenai masalah berbakti, ya intinya jangan kita terhasut oleh apa? Oleh dorongan-dorongan hawa nafsu yang membuat kita itu retak ya di dalam silaturahim kita dengan orang tua. Ya. Sekali lagi kaidahnya semata-mata kalau maksiat yang diperintahkan orang tua jangan diikuti. Lebih-lebih kalau itu kekufuran, kesyirikan. Itu tidak ada toleransi. Tapi di luar itu seperti hubungan keluarga yang lain. Ya. Berlakulah seperti seorang anak sepatutnya. Ini dalam masalah kemaksiatan. Bagaimana kalau hanya berbeda pandangan, berbeda ormas? Oh, enggak masalah. Ya enggak masalah. Jadi ini berbeda agama saja, tidak kemudian seorang anak memutus hubungan dengan orang tua. Apalagi kalau hanya perbedaan ormas. Karena ya banyak ormas soalnya di Indonesia ini ya. Beda pilihan politik apalagi. Bapaknya dukung ini. Oh, jangan sampai anak itu durhaka kepada orang tua. Begitu juga jangan sampai orang tuanya menganggap itu bukan anaknya lagi. Jadi ini bencana dalam keluarga kalau hanya karena perbedaan itu kemudian menjadi putus hubungan. Nah, dan seandainya ya orang tua itu menjadi sangat keras kepada anak, bahkan membuat anak itu benci kepada orang tua karena saking kerasnya, sikapnya tidak baik ya. Anak itu ya bahkan tetap wajib berbakti. Sejelek apapun perilaku orang tua kepadanya, selama yang penting orang tua itu tidak mau membunuh dia gitu loh. Kalau sampai membunuhnya itu kan dia berhak lari kan. Tapi kalau orang tua itu katakanlah cuman menyakiti dengan kata-katanya, ya anak itu tidak tahan. Dia harus wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, disabar-sabarin saja. Harus tetap ditemenin. Sebagai contoh, ditanya seorang anak, kamu kok nggak pernah lagi ke rumahmu? Wah, aku kalau ke rumah itu ya diomelin. Ya, sama ibu, sama bapak diomelin misalnya. Aku nggak betah, aku mau mending minggat saja. Loh, bukan gitu. Itu bukan akhlak Islam itu. Tetap harus ditemani. Wasahibuhuma fid dunya. Harus dia. Ya perkara dia menerima ya sudah anggaplah style tuli lah gitu. Tapi yang penting dia terus berbakti sebisanya dan semampunya dia. Dan menemani ini ya, ini kalau bisa dibilang memang tingkatan menemani atau menjadi wasahibhuma itu yang paling sempurna itu kalau memang ditemani juga secara fisik ya. Tapi kalau tidak mampu karena jarak ya, maka wasahibhuma itu artinya jangan sampai orang tua itu merasa jauh dengan anaknya itu. Ya mungkin lewat telepon dia merasa setiap saat anaknya itu menghubungi dia. Ya, jadi ini bukan berarti Anda harus 24 jam di sampingnya orang tua begini. Tidur juga bareng orang tua, bukan begitu. Tapi maksudnya menemani orang tua yang diperintahkan dalam ayat ini itu artinya insyaallah wallahu a'lam, artinya selalu berbuat baik kepada orang tua itu sehingga orang tua itu tidak merasa saya kok nggak punya anak ya. Padahal anak saya itu di sana banyak gitu. Kok nggak pernah ada yang ke sini? Kesepian orang tuanya. Nah, ini jangan sampai, ini maksiat sebenarnya. Maksiatnya orang sekarang itu kan kebanyakan membuat orang tuanya kesepian gitu. Itu artinya anak itu tidak menjalankan peran menemani. Jadi maksud menemani itu tidak mesti harus standby terus di samping orang tuanya begitu. Kalau mampu bagus. Dan itu insya Allah surga itu ya. Kalau bisa seperti itu surga itu. Tapi kalau tidak bisa, orang tuanya yang penting ridho, ya tidak apa-apa dan nak, kamu di sana cuman ya tiap Jumat ke sini gitu kan.
Nah itu maka harapan orang tua untuk ditemani, meski ya hanya sekadar dipijitin kakinya gitu kan, dibuatkan kopi gitu, itu adalah suatu bakti yang sangat luar biasa. Insya Allah itu juga menjadi sebab kelancaran rezeki si anak. Makanya kalau rezeki kita sedang kurang baik, tampaknya kurang barokah, mungkin ada bakti kita kepada orang tua yang kurang. Maka kita kalau merapat kepada orang tua kita, mendekat dan menemani, akan banyak pemberian Allah ya, akan banyak rahmat Allah pada kita. Itu kebiasaan para ulama. Konon Habib Umar bin Hafid itu meski sudah terkenal sebagai seorang ulama, punya ribuan santri, beliau itu katanya hari-hari tertentu menyempatkan pulang ke rumahnya. Dan di rumahnya itu ibunya sudah sepuh. Ibunya itu tanya, Umar, mau apa kamu kesini gitu kan. Habib Umar itu mengatakan, saya cuma ingin mijit kakinya ibu. Dipijit kakinya, dipijit-pijit, ibu sakit ya ibu, gimana rasanya gitu. Katanya dibuatkan minuman dan cuma segitu. Jadi itu bakti. Bahkan ulama besar itu kalau tidak ada yang namanya ulama kalau di hadapan orang tua itu ya. Orang tua itu akan melihat anak itu sama. Mau anaknya jadi pejabat atau jadi maling, sama di anak-anakku gitu kan. Kenapa? Karena bagi orang tua anak itu adalah tetap anak. Makanya anak itu ketika kepada orang tua jangan membawa jabatannya atau kedudukannya, tidak boleh. Saya ini Pak di kantor, ya itu di kantor. Kalau di sini kamu anak. Jangan mentang-mentang kiai, jangan mentang ustadz, terus ke orang tuanya saja, saya ini kiai Pak. Dah nggak ada berlaku ya. Makanya jabatan-jabatan itu taruh kalau sudah masuk ke rumahnya orang tua itu. Taruh. Ya kita tampil sebagai anak. Sebagai anak saja. Dan itu adalah bakti kita kepada orang tua. Itu Habib Umar begitu katanya. Kalau kepada ibunya itu tinggal ibunya karena bapaknya sudah wafat, ayahnya. Itu datang hanya untuk mijit kakinya, itu baktinya luar biasa. Mencium kening orang tuanya. Dicium selesai. Ya. Jadi termasuk kalaupun orang tua tidak minta ditemani, sana keluar, saya nggak butuh kamu, temenin tetap. Jadi tetap kita nunggu aja di luar gitu kan. Kenapa? Orang tua nggak menginginkan untuk ditemani, kita tetap menemani. Kenapa? Sebagai bentuk ma'ruf kita, ya kebaikan kita kepada dia, kepada beliau di dunia ini. Kira-kira putranya Sayyidina Luqman bertakwa kayak apa? Luar biasa ya. Ayahnya saja berpesan seperti ini ya. Saya tidak membayangkan ini ayah dan anak laki ini, karena ya bunayya dipanggil ini. Ini sama-sama orang soleh. Jadi ini contoh pendidikan, makanya saya berpesan, ini juga pesan kepada saya, pendidikan orang tua kepada anak itu wajib ya, seperti pendidikannya Sayyidina Luqman kepada putranya. Melalui apa? Melalui nasihat, melalui contoh yang baik. Dan jangan segan-segan seorang bapak mengatakan, wahai anakku, Cong, Nduk, begini. Harus diberitahu. Supaya ilmu pertama yang didengar anak itu dari orang tua. Jangan kemudian anak itu belajar dari YouTube, belajar dari orang luar. Dari orang tuanya nggak pernah dia mendengar nasihat sekalipun. Ini prihatin gitu kan. Jadi harus ilmu yang pertama itu kalau bisa datangnya dari orang tua dulu. Ya, sehingga ini luar biasa. Mungkin anaknya ini cukup belajar kepada Sayyidina Luqman, sudah mendapatkan pangkat ketakwaan yang tinggi di sisi Allah. Ini putranya Luqman ini luar biasa ini. Jadi kalau orang tuanya bertakwa, kemudian mendidik dengan ketakwaan, anaknya ikut bertakwa juga, luar biasa. Ya bunayya innaha, luar biasa ya. Ya. Jadi
Terkadang kelalaian orang tua itu mendidik anak itu ya. Jadi tidak memberi nasihat sedikit pun. Mungkin terakhir ada lagi sifatnya. Tidak ada, kita cukupkan mungkin ini. Baik, kita tutup dengan pembacaan Al-Quran. Baik, mungkin saya akan usul kepada pengurus takmir ya, kepada teman-teman, mungkin lewat Ustadz Bahruddin. Kalau memang memang ada minat, biar kita tambah mantap dan mendalam dalam mengaji itu, khusus untuk bab mengenai sholat ya, tata cara sholat, adab-adab sholat, adab secara dohir, secara batin, karena ini ilmu yang cukup berat sebenarnya. Ini kita bisa mengadakan satu sesi khusus. Jadi nanti tidak apa-apa kalau biar syiarnya tambah bikin banner aja nanti di sini. Jadi sholat khusyuk lah begini judulnya. Jadi bukan berarti yang ngajari ini sudah khusyuk, bukan, tapi ini menyampaikan ilmunya ulama gitu. Bagaimana sholat yang khusyuk itu. Nah ini kita sekaligus belajar bacaan-bacaan itu apa maknanya. Itu enak kalau bisa dibuat seperti itu. Jadi cuman harus menentukan tanggal dulu. Mungkin enak awal tahun baru ini ya, tahun 2023 nanti ini kita mengadakan kajian itu kan enak menurut saya. Karena sebenarnya ada beberapa materi yang sangat penting selain fikih, tasawuf, juga tafsir, hadis. Nah ini kalau di Masjid An-Nur bisa diajarkan bagus sekali. Jadi kita nanti bisa bikin berapa sesi, berapa malam intensif begitu. Dia ba'da isya belajar khusus mengenai sholat khusyuk sampai seminggu misalnya. Kan enak kan? Itu nanti ada materinya saya bagi. Jadi termasuk bacaan-bacaan tuh dari misalnya takbiratul ihram, apa saja akhlak batinnya, zahir batinnya dan seterusnya sampai ke salam. Kan enak itu. Karena apa? Ini ilmu masalah khusyuk ini harus disampaikan kepada sebanyak-banyak umat Islam itu. Ya kalau nanti disetujui biar diagendakan. Insyaallah saya memang berminat sekali ingin ngaji ini juga bersama-sama jamaah sekalian. Jadi nanti dari bacaannya misalnya takbiratul ihram, nanti ada tulisan adabnya apa, tata caranya bagaimana, adabnya ketika itu apa. Nanti dibuatkan buku nanti. Bisa dibuatkan buku sehingga bisa ikut. Tapi kalau bisa tiap malam tuh nanti ngajinya seminggu gitu kan. Tiap malam pada isya dari hari apa sampai apa. Mungkin begitu ya. Jadi kalau bahas masalah sholat nih tidak bisa putus-putus. Seminggu 2 minggu hilang nanti. Lupa lagi kan ini. Ya. Siapa tahu nanti yang ikut juga banyak sehingga ghirah untuk semangat kita mengejar khusyukan sholat itu semakin tinggi di tengah kita, masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa khatmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Auzubillahi ma thawaba ma qara'na
hadiyatan wasilah rahmatan nazilah ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi al-anbiya wal mursalin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi wa khulafaihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in minhum ila jami' masyayikhina fid din khususan ila syekhina Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni wa al-Mujaddid al-Muhallim min Suyuti jami' masyayikhina wa masyayikhihim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا